Hai semua, jumpa lagi di Jejak Safar. Dan di video kali ini ada yang ngeluh ya, persoalan membaca Al-Quran. BTW aneh di belakang rumah sekarang lagi bakar hasil bekam aneh hari ini. Soalnya kepala aneh sakit semalaman, terus belum sembuh-sembuh. Akhirnya aneh panggilin Ustadz buat ngebekam kepala aneh sekaligus di bagian belakang. Oke, menjawab keluhan dari si Fulan yang mengatakan bahwa udah baca beberapa lembar tapi masih terbata-bata. Yang aneh mau bilang bahwa nikmatin prosesnya aja. Ya namanya juga belajar gitu kan. Namanya belajar pastinya ada proses. Bahkan sekelas Nabi pun untuk mendapatkan sesuatu itu melalui proses gitu. Kita ini manusia, kita di dunia sekarang ini, kita menjalani yang namanya ujian, proses gitu. Ada tantangannya. Beda sama di akhirat nanti. Kalau di surga ya, orang mau nanam bibit aja, itu tumbuhnya langsung otomatis. Nggak tunggu berbulan-bulan. Tapi kalau di dunia, ya kita mesti berproses gitu. Rawatnya gimana, cari tahu ilmunya, cara menanam gimana gitu kan. Nah, sama juga dengan belajar. Belajar apapun itu, termasuk belajar Quran, kita mesti bersabar gitu. Kembali ke tujuan awalnya, kita ini pengennya apa gitu. Kalau pengennya dapat ridho Allah, kita sebenarnya nggak terlalu pusing sih sama lancar atau enggaknya. Karena selama kita tetap berproses, maka insya Allah tetap ada pahala di situ. Jadi nasihat anak, jangan fokusnya itu ke lancarnya, jangan. Fokusnya itu ke menikmati saja gitu perjalanan itu. Insya Allah kalau bicara soal lancar itu bicara soal hasil. Dalam artian hasil itu Allah yang kasih. Suka-suka Allah, kehendak Allah itu mau kasihnya kapan gitu. Sedangkan tugas kita hanya ikhtiar aja gitu. Kita nggak bisa nentuin kapan kita bisa dapatkan hasil tersebut. Dan berhusnuzon dengan apa yang Allah tetapkan buat kita. Selama kalau misalnya Allah, contohnya Allah belum kasih lancar, bisa jadi dosa-dosa kita masih banyak gitu. Ya memang kita manusia ini penuh dosa. Bisa jadi Allah pengen hapus dosa-dosa kita dulu. Karena itu Allah tidak serta-merta kasih kita lancar atau semacamnya. Contohnya di topik lain, tentang orang yang jomblo kenapa belum nikah-nikah. Ya bisa jadi Allah kasih dia jomblo dulu buat dia itu muhasabah dulu gitu. Mungkin ada yang sesuatu yang dia belum selesaikan selama dia masa-masa jomblo itu. Contohnya belum berbakti dengan baik sama orang tuanya atau semacamnya gitu. Walaupun nikah juga tetap mesti berbakti sama orang tua gitu. Jadi ada sesuatu yang memang kita mesti husnuzonkan. Dan dengan begitu juga pikiran kita jadi tenang. Karena itu anak minta buat teman-teman semua, jangan sampai kita itu terlalu instan ya hidupnya. Mungkin karena keseringan instan jadi kita harap sesuatu cepat dapat gitu. Kita berharap apa yang kita inginkan itu tercapai gitu. Dan harap kita hilangkan cara berpikir seperti itu. Karena kita masih hidup di dunia ini. Apapun bisa terjadi. Hal-hal yang unexpectable itu akan kita hadapi. Tinggal menunggu waktu kapan hal itu akan terjadi. Karena itu tetap stay aja di koridor yang Allah mau, yang Allah sukai. Dan selama di koridor itu, insya Allah kita bakalan di jalan orang-orang yang Allah ridhoi, yang Allah beri nikmat. Nah itu sih sekedar nasihat aja buat teman-teman semua. Bukan berarti anak melarang kalian buat lancar, bukan. Hanya saja kalau kalian sudah mengikuti berbagai macam ikhtiar untuk mendapatkan kelancaran itu dan belum Allah kasih, ya berhusnuzon ujungnya. Karena ada sesuatu hikmah di balik itu. Mudah-mudahan ini terjawab buat si penanya dan semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Barakallahu fikum.